Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kita haturkan kepada Allah, Zat yang maha kaya. Terbukti alam raya milik Dia sendiri. Langitnya, buminya, udaranya, airnya, bintang-bintang di langit, berapa jumlahnya? Silahkan dihitung, mau minta gaji berapa. Itu pekerjaan yang gak pernah habis. Allah tidak akan pernah bangkrut memberi gaji. Silahkan hitung bintang. Bukan ini anjuran, tetapi menunjukkan maha kayanya Allah. Ketika kita nggak mampu menghitung, ya gitulah, kecil kamu itu. Allah itu besar, maha kaya. Jangankan kamu membuat bintang, ngitung saja nggak bisa, iya kan? Jangankan bikin, ngitung saja nggak bisa, rek ngitung saja nggak bisa. Apalah manusia itu. Pujian kita haturkan kepada Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita walaupun kecil tapi dibesarkan dengan fadilahnya. Walaupun kita dibikin kecil tapi kita dibesarkan dengan fadilahnya. Kita bisa membesarkan diri sendiri? Lo bisa coba bahanmu air bikin sendiri, gak usah nitip di rahim ibu, bisa? Keluarkan bahanmu, bikin rekayasa. Kita nggak bakal bisa. Bayi tabung itu paling hanya benih diambil numpang-numpang saja, ya kan? Tempat yang kamu tumpangi bikin sendiri, bisa? Bikin rahim kita bisa? Kalau bisa ya bikin rahimnya bergelantungan begitu loh ya. Nanti dimasukkan bahan manusia nanti biar segera jadi manusia dewi-dewi. Bisa? Gak bisa. Kita kecil, Allah membesarkan kita dengan fadilahnya. Pujian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hukum yang diterima oleh akal itu berjodoh. Dan Allah telah menjelaskan dengan firman-Nya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah Maha Suci, kosong dari perbuatan sia-sia. Bahwa semua makhluk Allah cipta berjodoh. Hewan, tumbuhan, diri-diri kamu, dan juga apa-apa yang kamu nggak tahu. Sampai magnet pun juga berjodoh. Kutubnya sama atau beda magnet itu? Jelas berbeda, sehingga nanti akan berfungsi. Sebagaimana laki perempuan akhirnya ada anak. Semuanya itu berjodoh.
Termasuk diantara bentuk berjodoh ada awal ada akhir. Akal protes enggak? Ada awal ada akhir, protes enggak? Kalau protes bikin awal saja, protes bikin akhir saja, bisa? Ada tua ada muda, lah protes bikin muda terus, gak usah tua, bisa? Gak akan pernah bisa. Kalau bisa menghirup saja, gak usah menghembus, kamu bisa hidup menghirup saja, bisa? Gak bisa. Termasuk juga ada yang hadir, ada yang gaib. Hadir itu apa yang sedang kita saksikan sekarang. Ada yang gaib, sesuatu dibalik yang hadir. Itu termasuk bagian dari jodoh. Adanya gaib dan hadir itu sebagaimana ada laki ada perempuan, ada pagi ada sore. Itu wilayah berjodoh tidak bisa dipisah. Menghirup, menghembus itu nafas. Kepada hal-hal yang awal, ternyata kita diberi kemudahan dengan contoh real, akal kita terdidik. Ini untuk yang awal. Kita dibekali akal, lalu contoh-contoh yang ada di alam kita belajar, akhirnya terberdayakan. Sehingga dengan begitu untuk yang hadir, seolah dengan contoh real akal kita yang terdidik itu seolah itu sudah lumayan mencukupi. Contoh kehidupan hewan butuh wahyu enggak? Enggak butuh. Yang penting ada hijau-hijauan, makan, tidur, besar, selesai, gitu kan? Tapi untuk bagian-bagian yang akhir, kita tidak akan pernah bisa menjangkau. Kepada bagian yang akhir kita tidak pernah menjangkau. Akhir itu ada, cuma kita nggak mampu menjangkau. Bila akal kita mencoba untuk menembusnya, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jangankan menembus yang gaib, coba air laut hitung manual, bisa? Saya kira sampai mati nggak akan tahu berapa jumlah hitungannya. Lautan yang luas, coba renangi dengan manual, mampu? Saya khawatir dengan lautan sudah mati. Ya, itulah kelemahan kita. Itu kelemahan kita. Makanya kalau kepada yang zahir saja kita belum tentu mampu, apalagi yang gaib lebih tidak mampu. Nah, diantara bentuk syukur kita kepada Allah, ketika ketetapan hukum yang diterima akal itu terjadi, ada awal, ada akhir. Yang awal kita dimudahkan dengan contoh di alam raya, akal kita bisa terdidik. Kepada yang akhir Allah memberikan wahyu. Tanpa wahyu kita tidak akan pernah bisa membongkar perkara-perkara yang bagian akhir. Nah begitu. Inilah intisari pentingnya Allah menurunkan wahyu, supaya manusia terbantu, biar manusia nggak stres. Gimana bentuk stresnya? Tuntutan naluri hukum yang Allah tetapkan akal bisa menerima, ada awal ada akhir. Nyelami yang awal saja kita nggak mampu, apalagi nyelami yang akhir lebih tidak mampu. Ini kita pergi ke rumah saudara, nggak diberi alamat, cari sendiri, stres nggak kira-kira? Saudaramu sedang pergi, silahkan kamu cari, kemana kita cari? Google Map berfungsi nggak kira-kira? Google Map berfungsi nggak kira-kira? Saudaramu pergi, silakan kamu cari. Nggak ada alamatnya, kemana kita cari? Nggak akan ketemu. Nah begitu. Makanya kita itu lemah, butuh bantuan. Cari alamat saudara kita, pergi saja kita nggak bisa menemukan. Lalu bagaimana kita membongkar yang gaib? Sementara yang gaib itu ada. Kenapa? Tuntutan akal kita. Ada awal, ada akhir. Makanya kalau awal yang kecil saja kita sudah nggak mampu, yang akhir lebih tidak mampu. Allah banyak memberikan wahyu. Diturunkannya kitab, diutus Rasul, dibacakan
Nah begitu, akhirnya kita nanti akan tentrem, semuanya akan terungkap dengan cara mudah. Apa? Tinggal baca. Yang ini manusia nggak akan pernah bisa. Manusia bisa bikin wahyu. Sekarang wahyu yang ada Al-Quran bisa menolak. Yang ada membaca, semakin dibaca, dipahami, semakin termangu-mangu. Nah begitu, angin termangu-mangu. Astronot Rusia ketika berada di angkasa gitu ceritane, ada suara ketukan. Ternyata dia nggak bisa membongkar. Ternyata wahyu yang membongkar. Ia cari kemana-mana, semua kitab agama nggak ketemu. Ketika buka Quran baru ketemu. Apa? Was-samai wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu as-saqib. Kita sangat terbantu. Sangat terbantu. Akal manusia nggak pernah bisa menjangkau. Hanya untuk mengungkap rahasia suara ketukan nggak akan ketemu. Dengan wahyu sudah terjawab. Ini menunjukkan betulnya wahyu. Kalau tidak percaya silahkan kamu bongkar rahasia. Nggak bisa. Membongkar rahasia saja nggak bisa, apalagi membuat peraturannya, kan lebih tidak bisa. Lebih tidak bisa. Dan pakar-pakar Arab sudah ditantang kepada membikin persaingan adanya Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa ta'um syuhada'akum min dunillahi in kuntum, dan seterusnya. Fa illam tafalu wa lam tafalu fattaqu naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin aw kama qala ta'ala. Bila kamu masih ragu akan keberadaan wahyu, itu memang betul-betul firman Allah. Allah betul-betul ada, buktinya ada wahyunya. Kamu nggak percaya itu dari Allah, kamu nggak percaya itu benar. Sekarang apakah akalmu bisa membongkar keadaan alam raya? Ketika nggak bisa, wahyu sangat membantu kepada kamu. Bila kamu nggak percaya, silahkan kamu bikin yang semisal. Kamu panggil pakar-pakarmu. Siapa yang hendak kamu panggil? Wa ta'u syuhada'akum, pakar-pakarmu, panggil semuanya orang yang paling cerdas. Ternyata gak akan bisa. Allah mengatakan bila kamu gak bisa, walan tafalu, dan gak bakalan bisa. Lan itu untuk kata tidak ke depan gak ada batasnya. Berarti gak bakalan bisa. Sampai sekarang terbukti gak ada yang bisa menyaingi. Maka kerjamu apa? Jaga saja dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia batu. Untuk orang kafir mereka akan bakar. Kalau gitu apa kerja akal kita? Apa kerja akal kita? Kepada apa yang disuguhkan di depan kita, silahkan kita intisar. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Silahkan kamu bertebaran di bumi, cari. Adakan penelitian, uji coba. Ada manfaatnya, eksplorasi. Ambil manfaatnya. Itu kerja akal kita. Kepada alam yang dohir, yang hadir, yang bisa diindra oleh indera kita, silahkan diberdayakan, digali, dieksplorasi. Akal kita kepada wahyu pahami. Itu semua menunjukkan keberadaan Allah. Makanya Allah ketika memberikan pekerjaan kepada kita itu dengan wa min ayatihi, bukan wa min dzatihi. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya. Apa ayat-ayat Allah? Hasil karya cipta Allah itu apa? Ada itu ada yang mengadakan. Ini hukum akal, ya kan? Ada itu diadakan. Mungkinkah ada tanpa ada yang mengadakan untuk kelasnya makhluk? Nggak ada. Ini hukum akal. Ada itu diadakan.
Kamukah yang mengadakan atau ada dengan sendiri, atau kamu memang bisa mengadakan langit dan bumi? Semuanya jawab, nggak akan pernah bisa. Itu namanya Allah mengajak kepada kita berpikir akan ayat-ayatnya, bukan berpikir zatnya. Karena akal kita, indera kita belum dibikin mampu untuk membuktikan akan zat Allah. Zat Allah itu akan, indera manusia akan mampu nanti bila sudah masuk surga. Bila belum, nggak pernah mampu. Makanya pikir ayat-ayatnya. Pikir ayat-ayatnya. Berapa kali Allah mengatakan wa min ayati, wa min ayati, wa min ayati? Berapa kali? Baca surah Rum, berapa kali Allah mengatakan wa min ayati, wa min ayatihi? Termasuk nikah saja kita belum tentu mampu membongkar. Termasuk diri kita. Coba bongkar rahasia diri kita, nanti puncaknya bongkar nyawamu. Gak akan pernah bisa. Makanya tanpa bantuan kita gak akan pernah bisa. Makanya kita tanpa bimbingan wahyu yang ada hanya kesesatan. Nabi kita yang pakar-pakar dunia telah mengadakan penelitian, perbandingan, dan koleksi orang-orang cerdas. Maka Nabi kita termasuk 100 orang yang masuk kategori cerdas. Dan ternyata dari 100 itu tidak ada yang bisa melebihi. Kenapa? Karena topnya para nabi, topnya para rasul, topnya ulul azmi. Bagaimana manusia bukan nabi, bukan rasul bisa menyaingi? Ternyata nabi yang kayak begitu Allah masih ancam sesat ketika tanpa wahyu. Mana ayatnya? Tanpa wahyu nabi kita masih terancam sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu tersesat, lalu Allah memberikan bimbingan. Loh, jelas kan? Jadi tugas akal kita adalah menerima bimbingan wahyu. Nah begitu, menerima bimbingan wahyu. Ma kunta tadri mal kitab wa mal iman, mula-mula kamu gak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Dengan wahyu akhirnya jadi tahu. Akhirnya manusia dipanggil dengan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin aw kama qala ta'ala. Hei manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, arahan. Tanpa arahan kita nggak bisa apa-apa. Yang itu menjadi obat hatimu. Apa yang semula nggak terjawab dengan wahyu terjawab semuanya. Petunjuk rahmat buat orang yang mau mengimaninya. Kalau nggak mau mengimaninya, ternyata mereka dilomba dengan akalnya, dan akal yang tersibuk dengan Quran, siapa yang lebih maju. Eropa semata dengan akalnya gelap. Andalus ketika Islam masuk luar biasa. Sarjana Eropa ketika berguru ke Andalus baru maju. Gitu kan? Silahkan lihat sejarahnya. Maka untuk itu kegiatan kita yang paling utama, akal kita yang cerdas, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau ayatnya saja sudah luar biasa, apalagi yang mencipta. Bila sudah, akan terasa agungnya Allah. Bila sudah, agungkan Allah. Bila bisa mengagungkan, nanti akan ketemu dengan Allah di surga. Itu kamu nanti baru puas. Semua teka-teki selama ini akan terjawab. Makanya kecerdasan kita arahkan untuk meninggikan kalimat Allah. Apa urut-urutannya? Yang pertama, sekira kita bisa, jadilah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ini yang paling utama, sekira bisa. Kecerdasan kita fungsikan untuk itu. Karena pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, terbaik ini siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
silahkan kecerdasan akal kita gunakan untuk menguasai bahasa Arab. Yes toh, itu kegiatan sih nggak pernah habis-habis. Jangan merasa akalku turah sing tak pelajari opo, jangan. Ada garapan ndak habis-habis apa? Kuasai bahasa Arab sampai yang paling jelimet. Wis entekno akalmu untuk pelajari yang itu. Untuk apa? Agar bisa memahami wahyu, karena wahyu itu berbahasa Arab. Tanpa bahasa Arab kita nggak kenal wahyu, dikala itu mempelajari bahasa Arab akhirnya jadi wajib. Bila belum ada yang mempelajari, nanti fardu ain. Tapi bila sudah ada, nanti jadi fardu kifayah. Bila sudah hafalkan Al-Quran dengan makhraj yang benar, bacaan yang benar, hafal bahkan mungkin. Nah, ketika sudah dua modal dimiliki, Al-Qurannya sudah, bahasa Arabnya sudah, duduk di depan ahli ilmu, semisal Imam Syafi'i. Sebelum balik sudah menguasai Al-Quran, hafal. Ditambah bahasa Arab sampai yang paling jelimet ke pelosok-pelosok desa yang masih asli, pelajari. Akhirnya sudah gudang dalil, menguasai bahasa Arab ditambah dengan menguasai hadis. Hadisnya Imam Malik Muwatta sudah dihafalkan 9 hari. Kita kira-kira memeras akal atau turah akal? Ayo, kita mempelajari gitu-gitu loh. Kira-kira kitab Muwatta kita hafalkan 9 hari. Turah akal apa memeras akal? Memeras otak? Diperes kayak banyu nih kira-kira lah ya. Ditantang kita itu. Jangan merasa akalku untuk apa. Mungkin kita peres apuh, renek banyu nih, yang lain itu siap. Allah telah tantang. Law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lana fital bahru qabla an tanfata kalimat rabbi walau jina bimislihi madada. Andaikan lautan jadi tinta, tulisan kabeh. Ini kira-kira kita nulis sampai mati sudah menghabiskan berapa laut kira-kira tintanya? Ayo. Kita sampai mati nulis terus. Ini kira-kira bisa menghabiskan berapa laut? Bisa menghabiskan tinta sak danau. Saya yakin sak danau saja tidak habis, apalagi laut, apalagi 7 laut. Itu tugas akal kita. Kalau bisa jadi pakarnya, hafalkan Quran, bahkan mungkin bersanad, kuasai bahasa Arab, hafalkan hadis. Setelah itu duduklah di depan ahli ilmu, semisal Imam Syafi'i di depan Imam Malik. Imam Malik kita adalah ulama generasi tabi'ut tabi'in, bapaknya seorang sahabat, Anas, seorang sahabat, ulama Madinah top di masanya. Dikatakan imam. Ketika sudah betul-betul paham, nanti akan membuahkan akidah kita benar, ibadah kita benar. Setelah itu waktu habiskan untuk dakwah. Kesana siapa yang merasa turah akal, fungsikan ke situ, seolah nanti akan manfaat. Yang kedua, apabila di bidang itu kita sepertinya belum sempat, kok nggak mampu, ayo. Kepada yang itu belum sempat atau nggak mampu. Apa yang nggak mampu kok ya izin. Wes gorong sempatnya kapan? Bapak gak iso ya panggah gak sempat wae gitu ya. Berilah fasilitas. Apa yang dibutuhkan untuk media dakwah. Itu mungkin menyediakan dananya, membikinkan gedungnya, mencarikan santrinya, menggratisi mereka. Silahkan, itu tidak akan pernah habis. Gak akan pernah habis. Wah, kok ngono, aku ngopeni anak bojo panggara. Iso gak dadak gaweane gedung. Nah, ini berarti kita sedang mengalami apa?
ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nggak kerasnya apa? Baterainya habis nih. Mungkin baterainya habis nih. Akhirnya yang ada pada kita itu hanya memuji dan memuji Allah. Kenapa? Kita sangat dimudahkan, ya kan? Betul-betul sangat dimudahkan. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Semuanya telah disiapkan. Silahkan berkarya dan maksimalkan. Semula Quran pun juga berat. Ternyata juga masuk di bagian yang dimudahkan. Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah saya mudahkan Al-Quran untuk menjadikan pelajaran. Siapakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kesanalah kiprah kita, sehingga nanti akan betul-betul maksimal. Apabila kita bisa ke sana menggunakan akal kita tepat guna, nanti hasilnya akan luar biasa. Sebab kalau kita tidak ada bimbingan, hanya menduga, bagaikan kita mengarungi lautan dengan renang manual, yang ada hanya stres, mati di tengah jalan, tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Tapi dengan bimbingan wahyu, kita nanti akan sampai kepada tujuan dengan cara yang mudah. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan pada kajian kita kesempatan kali ini. Berikutnya kita masuk kelanjutan pada kitab yang kita baca, Kun Salafiyan alal jada. Jadilah kamu mengikuti jejak salafus soleh dengan benar, dengan sungguh, menjadi salafi sejati. Kita masuk di halaman 90. Kelanjutan bab di halaman 87. Cerita tentang peraturan yang kita wajib hargai. Dhawabit, berkaitan ketika kita menyampaikan masukan. Arahan, atau kadang diberi nama dengan istilah kritik. Ternyata di sana ada adabnya. Di sana ada adabnya. Adabnya apa? Seolah manusia dibagi menjadi 3. Pertama, tidak boleh dikritik, nggak boleh diberi masukan. Yang ada dipahami, ditaati. Yang kedua, memberikan arahan atau kritikan atau masukan sesuai dengan kadarnya tanpa menyentuh sisanya. Lalu yang ketiga, dikritik total. Dikritik total. Yang ketiga, dikritik total. Nah, kita butuh mengetahui 3 di atas. Siapa yang diterima total, yang ada dipahami dan ditaati? Siapa? Nabi, Rasul. Itu yang ada adalah dipahami dan ditaati. Nggak ada kritik masuk, karena dia langsung terdidik, tersibogoh
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Karena mereka itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ada dipahami, ditaati karena telah jelas perintahnya wa atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Itu manusia kebal kritik. Siapa? Nabi dan Rasul. Lalu yang semisal Nabi, semisal Rasul, artinya enggak sama tapi di bawahnya yang kemiripannya besar. Siapa? Para sahabat. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi sahabatnya Nabi, sahabatnya Rasul. Yang mereka itu sebagai perekam apa adanya, tanpa nambah, tanpa mengurangi. Tanpa nambah, tanpa mengurangi. Yang itu mendapatkan legalitas dari Nabi untuk diambil. Nggak boleh dicaci, dimaki, tapi yang ada dipahami, diikuti sebagai percontohan. Karena mereka manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, yang belajar kepada Nabi, kepada Rasul, dan hasilnya benar. Hasilnya benar. Nah begitu. Itulah para sahabat. Maka dikatakan la tasubu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Kita nggak akan pernah imbang sama sekali. Walaupun mereka jadi sahabat sehari atau 1 jam, mereka nggak bisa dikritik. Karena juga jaminan Nabi SAW, alaikum bisunati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di adu alai binawajid. Pegangi sunnahku dan juga sunnah para penggantiku yang terbimbing lagi membimbing. Gigit dengan gerahammu. Nah mereka termasuk diterima 100%. Juga ada jaminan dari Nabi SAW, la yajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Umatku dijamin tidak akan bersekongkol di dalam kesesatan. Itu orang yang masuk kategori diterima 100%. Kalau masih ada lagi adalah ijma' dari tabi'in. Bukan semua tabi'in, tapi ijma' dari tokoh tabi'in. Itu sudah ijma', punya kesimpulan, kesepakatan yang sama dari kalangan para tabi'in, juga mereka dikategorikan diterima dengan kadar 100%. Kemudian yang kedua, masukan, kritikan diarahkan kepada orang yang punya kesalahan cuma kebaikannya dominan. Siapa mereka? Makhluk punya kesalahan, punya kekurangan, cuma kebaikannya dominan. Siapa? Ya para imam, tokoh-tokoh Islam, yang mereka masuk kategori orang mumpuni. Dicontohkan semisal imam madhab yang 4 upamanya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Walaupun mereka punya kesalahan, tetapi kebaikannya dominan. Makanya ketika memberikan masukan kepada mereka, yang dikritik kekurangannya saja, untuk dijelaskan, diluruskan, dilengkapi. Sisanya kebaikan supaya berjalan apa adanya, sehingga tambah semakin sempurna ketika kekurangannya dibenahi, tanpa dijatuhkan martabat mereka. Yang semisal itu diantaranya adalah para perawi hadis. Untuk terpenuhinya kriteria sahih. Walaupun orang itu soleh, tidak semua orang soleh itu terpenuhi kriteria menjadi perawi sahih. Wong sing akidai bener, ibadai bener, kesolehannya bener. Apakah orang yang akidahnya bener, sunnahnya bener, kesolehannya bener, mesti menjadi perawi hadis sah? Gak ada jaminan. Walaupun untuk perawi yang sah itu dibutuhkan akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, tapi masih ada yang lain yang harus dimiliki apa? Hafalannya kuat.
Walaupun akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, tapi sering lali. Mungkinkah sering lali? Ini untuk menjadi perawi hadis nggak diterima. Masuk kategori grup hadis lemah. Tapi kelemahannya tidak mengurangi akidahnya, kelemahannya tidak mengurangi ibadahnya, kelemahannya tidak mengurangi akhlaknya. Hanya dikritik di bidang periwayatan. Kamu soleh, cuma riwayat dari kamu nggak diterima. Kenapa? Kamu lalen. Hanya gitu saja masalahnya. Atau kamu punya salah tapi kesalahanmu kesalahan kelas kecil yang kadang ngapusi. Karena ada kan perawi hadis itu menggenggam sesuatu, main-main dengan anaknya atau cucunya. Ketika sudah dikejar, kemudian dibuka ternyata kosong. Ini sudah nggak diterima periwayatannya. Apa yang nggak diterima? Periwayatannya. Karena nggak terpenuhi kriteria hadis sahih. Nah, maka kepada mereka yang begitu itu dikritik di bidangnya tanpa menyentuh kebaikannya. Mereka hanya tidak diterima di bidang periwayatan, tetapi selebihnya sebagai orang soleh. Itu tadi orang yang mendapatkan masukan sesuai dengan kadarnya tanpa menyentuh kebaikannya. Yang itu tujuannya untuk menjaga kemurnian agama ini. Tujuannya untuk menjaga kemurnian agama ini. Terus berikutnya, sekarang mendapatkan kritik total. Nggak boleh disebut kebaikannya karena kebaikannya nggak bisa menetralisir. Dikritik total. Nah begitu, dikritik total. Karena kejahatannya dominan, kebaikannya nggak bisa menetralisir. Maka orang yang seperti ini nggak boleh disebut kebaikannya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Pertama, terlalu kecil. Yang kedua, tidak bisa menetralisir. Yang keempat, malah bisa mengkaburkan. Untuk apa disebut? Uang nggak bisa menetralisir. Untuk apa disebut? Uang terlalu kecil. Untuk apa disebut? Malah membuat kabur. Nggak boleh lah ya. Siapa mereka? Jawabnya al-mubtadi wa ahlul ahwa. Orang yang memproduk bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Nah itu 3 kelompok manusia yang menjadi bahan sorotan untuk kita perhatikan adab ketika memberikan masukan kepada mereka. Kita ulang kembali. Kelompok pertama, para nabi, para rasul. Yang ada dipahami, diikuti total. Lalu yang semisal mereka ada sahabat dan ijma' dari tabi'in. Yang kedua, dikritik bagian salahnya saja, kebaikannya nggak disentuh. Mereka adalah orang yang punya kesalahan cuma kecil, kebaikannya dominan. Termasuk para perawi hadis masuk pada grup ini. Lalu yang ketiga adalah orang yang jelas ditolak total. Siapa? Mubtadi dan para pengikut hawa nafsu. Makanya mereka nggak boleh disebut kebaikannya sama sekali. Lah, adab untuk ini semuanya seolah akan menjadi materi yang kita baca pada kesempatan kali ini. Di halaman 90.
Ketika kita sudah bikinkan kerangka seperti itu, kemana pemikiran kita, insya Allah bila kita nanti membaca, nanti diharapkan mudah dipahami dari materi bacaannya. Kita baca. Wa innan nadhiro, sesungguhnya orang yang mau memperhatikan, fi kutubi a'immati salaf, pada kitab imam tempo dulu. Imam siapa yang punya kitab? Ada Imam Malik punya Muwatta, ya. Ada Imam Syafi'i Musnad Syafi'i. Ada Imam Ahmad Musnad Ahmad. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dan macam-macam. Itu yang paling menonjol saja. Bila kita koleksi gak karuh-karuan, ingin tahu, ya buka saja Maktabah Samilah. Didatani kita perang truk kira-kira. Buku tafsir saja ratusan judul. Buku hadis ada Kutubut Tis'ah, belum lagi syarahnya. Dan macam-macam. Kadang kita tuh membaca daftarnya saja wis kesel. Itu kitab para imam generasi awal. Orang yang memperhatikan kepada kitab tadi, yajidu akan menjumpai at-tahdhira, pewaspadaan minal bid'ah, dari bid'ah wa ahliha. Jadi semua kitab sunnah selain mendorong ikuti sunnah, sekaligus mewaspadakan dari bahaya bid'ah. Semuanya begitu. Wala yajidu fiha, dan dia orang yang memperhatikan kitab tadi tidak menjumpai pada kitab yang dipelajari annahum la yadhkuruna sahsa, bahwasanya mereka tidak menyebutkan seseorang illa makronatan, kecuali dikaitkan hasanatihi wa sayyatihi wa bidaihi. Ketika mereka menyebutkan kejelekannya, nggak pernah dijumpai akan digandengkan dengan hal-hal yang bisa mengkaburkan. Bahkan yadkuruna masaliba alkitab, bahkan yang mereka sebutkan ketika kitab itu dari ahli bid'ah, ya cacatnya itu tidak bisa diambil. Wal jamaah kelompoknya itu jamaah yang nggak bisa diambil. Al farda al mutakalim fi atau orang yang dibicarakan itu tidak bisa diambil. Biduni at-tafati ila ma fi dzalika min hasanati, tanpa dipalingkan untuk melihat kepada apa yang jadi kebaikannya. Jadi kesimpulannya, orang yang pantasnya dikritik total, kitab-kitab orang tempo dulu itu hanya ngritiki total, nggak bisa dipakai tanpa menyebut kebaikannya. Kenapa? Kebaikannya nggak usah disebut. Pertama, andaikan disebut jumlahnya kecil. Andaikan disebut nggak bisa menetralisir. Untuk apa disebut? Lawang madorote dominan. Nah begitu, yang ada itu dibuang. Kira-kira apa di dunia sehingga enak manfaatnya? Semuanya ada kan? Cuma kadarnya saja. Khamr, adakah manfaatnya? Ada. Apa hukumnya? Haram. Mana dalilnya? Baca saja di Al-Baqarah sekitar 119-an. Yas'alunaka anil khamri. Mereka tanya kepada aku tentang khamr. Jawab, di situ ada manfaatnya, ada madorotnya. Madorotnya luwih gede. Sampai khamr saja ada manfaatnya. Padahal umul khobais, induknya perbuatan keji itu apa? Khamr. Itu induknya perbuatan keji, kayak kunci gitu. Mabuk nanti semua dosa bisa diikuti. Apa contoh kasus yang pernah kita sampaikan? Ada orang tanpa ahli ibadah, kayak nggak doyan dosa. Dia difinah dengan dosa ini itu mental semuanya. Akhirnya dia diundang seorang perempuan untuk masuk ke rumahnya atas nama membantu ibunya yang tua atau semisal. Masuk rumah,
satu ruangan kunci, ruangan berikutnya kunci, terus kayak nggak bisa keluar. Ternyata di sana dia ternyata mau difitnah. Kamu berzina dengan saya, atau bila tidak mau kamu bunuh anak itu karena akan menjadi saksi kita ada di sini, atau bila kamu nggak mau minum khamr. Pilih zina enggak? Oh, lari. Pilih membunuh enggak? Lari. Akhirnya nggak bisa menolak, karena bila tidak memilih perempuan akan teriak-teriak, tetangga akan berdatangan, mereka akan percaya, dia akan jatuh martabatnya. Akhirnya supaya nggak terbongkar, akhirnya dia pilih apa? Yang ini lebih mending, dosanya paling ringan, paling minum mabuk nanti selesai. Kalau zina panjang, membunuh nanti panjang, minum khamr mabuk selesai. Tapi apa yang terjadi? Begitu minum khamr, nggak cukup sampai di situ. Akhirnya zina terjadi, disaksikan, malu, bunuh. Lah, ini namanya contoh pemahaman apa? Khamr itu ummul khaba'is, induknya segala kejahatan. Lah, khamr yang kayak begitu itu dikatakan manfaatnya ada, madaratnya ada. Tetapi diharamkan. Kenapa? Madaratnya lebih gede. Ini kira-kira bahayane para produsen bid'ah dan pengikut hawa nafsu besar mana dengan bahayanya khamr? Besar mana? Gede bunti? Masih besar bahayanya para produsen bid'ah. Karena khamr didatangi, nggak ada khamr mendatangi. Orang mabuk, salamu dewi, kenapa kamu minum? Nggak minum, nggak kemasukan, ya potensi mabuk nggak ada. Tetapi kalau dari mubtadi, produsen ahli bid'ah, ini agresifnya nggak karu-karuan. Dengan lisannya disebarkan ke ruangan, terbawa oleh gelombang radio. Tidak ada di dunia, nggak kemasukan dari fitnah dia. Dengan penampilan pakaiannya muslim, lisannya muslim, menguasai bahasa Arab, tetapi bisa racun ucapannya itu amat sangat membahayakan, apalagi diterima oleh telinga orang awam. Sementara yang paling banyak cendekiawan atau orang awam. Lek khamr nggak seberapa saja sudah haram, mubtadi lebih bahaya. Makanya kitab umat tempo dulu itu nggak lepas dari mengkritik bahayanya bid'ah. Kenapa? Bahayanya luwih gede daripada khamr, sehingga mereka nggak boleh untuk disanjung. Kenapa? Musuh agama yang paling bahaya. Undur ma katabahu al-Imam Ahmad. Coba Anda lihat apa yang menjadi tulisan Imam Ahmad. Wabnuhu dan anaknya Abdullah, bapak pakar, anaknya juga menyusul walaupun belum selevel bapaknya. Wa ma katabu al-Bukhari, Imam Bukhari juga fi khuluqi afal ibad, berkaitan perangai akan perbuatan-perbuatan hamba. Wa ma katabahu al-Halal wa Ibnu Khuzaimah fi kutub as-sunnah wa tauhid, dan juga contoh nama yang lain memiliki kitab yang sama. Coba diperhatikan. Itu isinya adalah ketika menyampaikan masukan kepada mereka produsen bosing gawe pabrik bid'ah gitu lah ya, tokoh-tokohnya. Itu yang ada itu hanya mengkritik, nggak ada kata sanjungan belas. Kenapa? Ya tadi nggak ada gunanya disanjung. Wandur makata Ibnu Battah pada kitabnya Syarah Al-Ibanah, pada Asy-Syarhu wal Ibanah, dan juga Syarah I'tiqad Ahlussunnah, I'tiqad Usuli Ahlussunnah milik Imam Lalikai, dan juga Muqaddimah Syarah As-Sunnah milik Imam Baghawi, Muqaddimah Ibnu Majah, dan juga Sunan Abu Dawud,
pada kitabnya As-Sunan dan juga Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, bimbingan menjelaskan bagaimana cara memberikan kritikan milik Abi Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Demikian juga wandur lihat mu'allaf buku mu'allafat karya tulis Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Muhammad Abdul Wahhab. Lihat juga kitab yang mencocoki mereka, pengajaran mereka dari bahayanya akan ahli bid'ah. Ternyata kitab-kitab tadi memberikan kritikan total kepada mereka. Kenapa? Itu amat sangat bahaya. Kultu saya katakan, inna ulama as-salaf, sesungguhnya ahli ilmu generasi dulu yang kita sebutkan contoh-contoh di atas, yang telah kita bacakan di atas tadi, qad raddu ala tawaif al-mubtadiyah, mereka telah menolak berbagai macam kelompok produsen pabrik bid'ah. Bukan awam sebagai pengamal lagi, tapi bosnya yang menciptakan hadis-hadis palsu, pemahaman-pemahaman miring. Masyarakatnya dikasihani dengan cara dibimbing karena mereka awam, tapi bos-bosnya itu yang paling bahaya. Faqad radu ala ar-rawafid, mereka telah menolak kepada kelompok yang namanya Rafidhah. Apa bahasa lain? Syiah. Syiatu Ali, kelompok yang bela-bela seolah menjadi pendukung Ali, tapi sebenarnya itu rekayasa, karena mereka memang pandai membuat boneka. Bosnya sama, antara Khawarij dan Syiah itu bosnya sama, tapi cara kerjanya beda. Dari Yahudi, Abdullah bin Sabah itu bosnya, markasnya di daerah Madinah ke timur, tempat terbitnya matahari. Di sana ada markas Dajjal. Mana? Ya gitu, arah-arahnya gitu, Madinah ke timur. Bila kita melihat peta Arab, Madinah ke timur itu daerah mana? Ya silakan dibaca sendiri. Nanti sudah ada tulisannya. Markasnya Dajjal ada di sana. Anak buahnya di sana. Berbagai macam kelompok, sikapnya persis walaupun bajunya berbeda-beda. Yaitu markasnya ada di sana dari pemikiran Yahudi, dikenal dengan bosnya siapa? Abdullah bin Sabah. Membikin kelompok Khawarij karena mengharuskan iman sempurna, nggak boleh ternoda dengan dosa, walaupun bukan syirik, tapi grup dosa besar menyebabkan murtad, akan kafir selamanya, neraka kekal. Makanya termasuk mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah dan semisalnya, bahkan membunuhnya. Lalu Rafidhah, kelompok yang mereka bikin mengatasnamakan bela-bela kepada Ali. Jadi Ali itu kayak barang yang dihimpit gitu ya. Ini mau dikorbankan, dibikin kelompok menghancurkan, dibikin kelompok setelah itu membela, tapi semua setan mau menghancurkan sebenarnya itu. Nah begitu, kelompok sunnah dibikin kelompok penghancur Khawarij dan juga Rafidhah. Ini menghancurkan sini, yang ini seolah itu membela sini, tapi sebenarnya hendak menghancurkan, cuma menggunakan gaya yang berbeda. Nah begitu, itu dapat kritik total, itu tidak bisa diambil. Itu tadi Rafidhah. Berikutnya ada Qadariyah, hanya mengedepankan akal. Allah hanya mencipta, tentang takdir masing-masing orang menetapkan takdiri dewi-dewi, termasuk mereka mengingkari iman kepada takdir. Ini jelas cacat besar, jelas cacat besar kelompok Qadariyah. Itu ujung-ujungnya adalah menuhankan hawa nafsu semata dengan modal akalnya, sehingga menyimpulkan Allah hanya mencipta, takdir gawe dewi-dewi. Itu termasuk kelompok Majusi, lebih parah daripada
Majusi itu hanya punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itulah hasil akal itu akidahnya mek ngono kuwi. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, gak pernah menemukan. Akidah yang sahih gak akan bisa menemukan. Itu hanya bingung saja. Ujung-ujungnya itu adalah menolak takdir, gak ada iman kepada takdir, sementara mereka gak bisa lepas daripada takdir. Nah, pembahasan takdir itu luas. Butuh diselami buku sendiri masalah takdir. Demikian juga kelompok Jahmiyah itu juga sama. Ini pengikut hawa nafsu dan menuhankan akal, mengatasnamakan ingin menyucikan Allah, yaitu dengan memotong ayat laisa kamitslihi syai'un, gak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Makanya ketika manusia itu punya sifat mendengar, melihat, bicara, Allah tidak boleh. Jadi Allah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, tidak bertangan, tidak berkaki. Apa maunya? Ujung-ujungnya Allah nggak ada. Andaikan ada, nggak disembah. Kenapa nggak ada kemampuan meniadakan sifat Allah? Kelompok Jahmiyah itu nggak ada kebaikannya. Ateis dengan kemasan agama, gitu kan jadinya nanti ujung-ujungnya. Ateis dengan kemasan agama, bahaya sekali mereka. Demikian juga kelompok Mu'tazilah, yang uzlah, yang azl, ma'zul, nyempal, mencolot, gak gabung lagi. Itu masanya pada Hasan al-Basri. Mereka hadir, tanya, dicap dengan dalil, dicerna oleh akal, gak cocok, mereka meninggalkannya. Dan itu sifatnya hampir seperti kelompok Khawarij. Beda tapi mirip-mirip. Berikutnya Khawarij sudah kita bahas di atas. Siapa korban pertama kelompok Khawarij? Nabi SAW dituduh tidak adil. Dianggap berbaginya Nabi SAW itu katanya tidak mencari wajah Allah. Ujung-ujungnya mereka itu adalah hanya nggak kedapatan, nggak kebagian harta gitu saja di dalam pembagian ghanimah pada perang Hunain. Tahun 8 Hijriah terjadi penaklukan kota Makkah, kaum muslimin menang sukses luar biasa. Lalu membereskan orang Hawazin di daerah Taif, terjadi perang di daerah Hunain. Mereka bisa ditaklukkan, rampasannya luar biasa. Orangnya jadi budak dibagi, hartanya didum. Kambingnya 24.000, 40.000, ontanya 24.000. Banyak enggak? Apa nanti yang satu onta bawa sini untuk disembelih Idul Adha gitu ya kira-kira ya? Cukup belum kira-kira? Beli onta sitok. Gimana mendatangkannya? Itu ada seseorang itu, harta tadi dibagi kepada orang Quraisy semuanya untuk takliful qulub. Ada yang dapat pembagian 50 unta, ada yang 100, bahkan hanya 400. Itu uang sitok loh ya. Sehingga yang perang Muhajirin Ansor enggak dapat apa-apa. Yang baru masuk Islam mendapatkan luar biasa. Kenapa kok begitu? Karena rampasan perang itu milik Allah, milik Rasul. Cara berbaginya itu kewenangan siapa? Allah, Rasul. Di antara cara membaginya rampasan perang ialah diambil seperlima masuk kas, sisanya kepada tentara yang ikut perang. Itu salah satu model. Model yang lain, semisal perang Hunain, tentara nggak diberikan belas. Kenapa? Kekokohan iman yang Allah berikan lebih dicinta oleh Nabi daripada harta. Sementara Nabi nanti akan pulang bersama mereka yang nggak mendapat apa-apa. Kenapa? Harga iman lebih mahal daripada harta. Harta yang ada kepada orang yang baru masuk Islam untuk apa? Untuk ganjelati. Karena mereka semula penguasa ditaklukkan supaya mereka berbondong masuk Islam, diberikan jaminan maaf, enggak dibunuh, dilepaskan, bahkan malah mendapatkan sangu. Seneng enggak kira-kira? Dosamu di ngapura, enggak dituntut, silahkan bebas, sangoni pisan. Seneng enggak? Ya sangone wakeh, berapa? Saya ketonto, 100 sonto, ada yang 200, 300, ada yang 400.
sesuai dengan kadar ketokohannya. Nah, ternyata Nabi yang berbagi kayak begitu mendapatkan kritik. Adillah engkau tidak adil. Ini cara berbagi yang tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah. Nabi sudah jadi korban pertama kali. Cikal bakal Khawarij itu. Puncaknya Utsman dibunuh, itu kelompok sama. Gabung kepada Ali, akhirnya nggak dapat kesempatan, akhirnya keluar, Ali dikafirkan. Loh, sama kan? Akhirnya kelompok itu sampai sekarang itu juga mirip-mirip dengan sunnah namanya, menggunakan atas nama Salafi, mengikuti orang salaf. Cuma enek gandengane, enek Salafi jihadi, enek Salafi haroki, enek Salafi wahabi. Itu bukan nama-nama sunnah ini, tapi mirip-mirip. Makanya kalau betul-betul mengikuti salafus soleh, cukup dengan salafiyun, mengikuti salafus soleh. Gak usah digandeng nih dengan punya ciri khas spesial, mengadakan pemberontakan, pergerakan di bawah tanah, sebagaimana dipelopori oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, bukan itu, tetapi betul-betul mengikuti salafus soleh sebagaimana para sahabat. Itu mirip-mirip. Itu tadi tentang Khawarij itu mendapatkan kritik keras. Demikian juga wal murji'atu murji'ah, yaitu bisa masuk kategori kelompok kebatinan. Bila hati sudah percaya, nggak ada sangkut paut dengan dohir. Ibaratnya titikoni luwe nggih, butuh mam nggih, itu tanpa makan sudah kenyang. Mungkin ditanya lapar iya, butuh makan iya, hanya mengatakan iya sudah kenyang, bisa. Itu kelompok murji'ah. Agama hanya di batin, tidak ada perbuatan amal, dipisah antara keyakinan dan amalan. Itu jelas termasuk sebuah kesesatan. Itu kelompok murji'ah. Itu juga termasuk bid'ah, nggak bisa diambil mereka. Demikian juga kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, kurang lebih itu adalah peninggalannya Abul Hasan Al-Asy'ari, semata dengan akal, memberikan ciri khas di dalam nama-nama Allah hanya dibatasi pol 20. Nah begitu, dan ini cukup mengembang di masyarakat. Semisal wujud kitam Baqo Mukhalafatil Khawadis Qiyam bin Nafsi hanya 20 saja. Padahal 99 itu yang dikenalkan, yang belum lebih banyak lagi. Syekh Utsaimin mengoleksi 108 ketika digali dari kitab dan sunnah. Itu juga kelompok akal-akalan juga itu. Demikian juga kelompok Sufiyah, kelompok filosofis yang ada di Sofia, di Antena, hanya dengan modal akalnya, dengan menduga, mengadakan pengecekan, lalu menjadi hukum. Lalu kaidah yang mereka pegang tidak ada kebenaran mutlak, yang ada akal, cocok dengan akal diterima, nggak cocok dengan akal ditolak. Akhirnya kapan akal bisa membongkar alam gaib? Sehingga ujung-ujungnya nggak ada nikmat siksa kubur, nggak ada surga neraka. Itu kelompok apa? Filosofis, ilmu kalam. Itu tidak bisa diambil. Nah itu ternyata ditolak semuanya. Mereka memiliki penolakan yang sangat keras kepada kelompok-kelompok di atas. Itu tadi pihak yang dikritik total nggak bisa diambil kebaikannya sama sekali. Kama raddu ala ru'usi al-mubtadi, sebagaimana mereka juga menolak kepada para pimpinan produsen bid'ah. Kal Jahm bin Sofwan, ini kelompok Jahmiyah, namanya ini bosnya ini, namanya Jahm bin Sofwan ini. Namanya Bisal al-Marisi, Ibnu al-Mutahhir al-Khuliyyi, ada Ar-Razi, ada Ibnu Arabi. Itu nama tokoh-tokoh yang sangat dikenal, yang mereka termasuk produsen bid'ah.
Waratu ala al-Amadi, itu nama tokoh. Wal Ghazali, Ghazali tempo dulu sebelum punya buku putih tentunya. Al-Bakari, Al-Ahnai, As-Subaki, dan juga yang lain. Itu nama-nama tempo dulu. Sekarang siapa? Ya, kita bisa mengenali tanpa kita sebut siapa nama mereka. Kenapa? Menunjukkan sifat yang sangat jelas. Wa inna al-ulama as-salafin, al-ilmu yang mengikuti jejak salafus soleh, al-mu'asirin tempo sekarang, iktafau mereka juga napatilas asaro salafihim, jejak-jejak pendahulu mereka yang soleh, firroti alat tawaif, untuk memberikan sanggan kepada para kelompok al-mubtadi'ah yang memproduk bid'ah, waroti ala ru'usi al-bid'ati, dan juga menolak para bos-bosnya bid'ah, wadulah dia yang memperjuangkan kesesatan. Waqat ratu ala ataif as-sufiyah, mereka juga menolak kepada kelompok sufiyah, kelompok tasawuf, dan jamaah al-hizbiyah al-mu'asir, kelompok-kelompok hizbiyah fanatik golongan pada masa sekarang, al-mukhalifah lihati Nabi, yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wati ashabi, dan juga petunjuk para sahabatnya, waratu ala kuliman khalafa sunnah, dan mereka juga menolak kepada orang yang menyelisih kepada sunnah, wahati as-salaf wasalah, dan petunjuk dari salafus soleh, fi qalilin, entah itu sedikit atau kasih atau banyak, idza alimu bidzalik, bila mereka mengetahui itu semua mereka kerjakan dalam rangka nusrotan li din Islam, untuk membela agama Islam dari rongrongan orang yang hendak merusaknya. Summa inna haula al-ulama as-salafin al-mu'asirin, kemudian mereka ahli ilmu mengikuti jejak salafus soleh zaman sekarang, alladzina radu ala rumuzi al-mubtadi'ah, yang mereka menolak kepada simbol-simbol para produsen bid'ah fi hadzal asr, pada masa sekarang, saru alal manhaj as-sahih, mereka berjalan di atas manhaj yang benar, metode beragama yang benar. Wa huwa adamul muwazanah baina hasanah wa sayyi'at, tanpa membikin timbangan dengan disebutkan kebaikan dan keburukannya. Gak perlu. Kenapa? Kebaikannya terlalu kecil, gak bisa menetralisir. Untuk apa? Tadi kita sebutkan apa tadi? Manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma luwih gede, akhirnya diharamkan. Apa itu? Homer. Yang ini lebih bahaya. Orang mabuk sebabnya minum. Ahli bid'ah lebih bahaya lagi, karena mereka agresif. Orang tuh diam, langsung dimasukkan ke telinganya, rubah pikirannya. Berapa banyak nanti yang rusak. Makanya itu nggak ada sistem muwazanah, nggak ada gunanya. Disebutkan kebaikannya untuk apa? Wa min asani ma'alafa fi dzalik, di antara yang paling bagus buku yang disusun masalah itu, wa nala istihsan al ulama, mendapat sanjungan dari ahli ilmu, yaitu sebuah kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi naqdi ar-rijal wal kutub wa tawaif, metode Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika memberikan kritik kepada tokoh-tokoh dan berbagai macam kitab kelompok-kelompok yang nyimpang. Tulisan Syekh Al-Alama Ad-Doktor Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali, waqad ayata manhajan naqdi alladzi dzakarahu Asy-Syekh Rabi, itu juga mengokohkan metode memberikan kritik apa yang Syekh Rabi menyebutkannya abrazu ulami hadzal asr, termasuk ulama yang menonjol di masa ini. Ada juga minhum, ada Syekh Al-Alama Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Apabila ingin lebih tahu, ya silahkan baca saja fatwa bin Baz, banyak kan bukunya. Itu mungkin dicari di internet, banyak itu fatwa-fatwa itu, bila nggak sempat membeli bukunya. Syekh Al-Alama Muhammad Nasruddin Albani, wah ini semalah bersirak-sirak ini bukunya. Setiap kali ada bazar buku, ini yang paling cepat habis
buku-buku karya tulis siapa? Syekh Albani dan juga Syekh Al-Alamah Sholeh Fauzan Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga kita semuanya, yang beliau ternyata masih hidup sampai pada masa sekarang ini, yang sering muncul di fatwa-fatwanya di media massa yang bisa kita saksikan. Itu 2 halaman yang kita pelajari kali ini. Berikutnya masih menyangkut kepada hal yang sama. Pembacaannya seolah akan kita baca waktu menyusul. Kita akan membaca lebih lanjut bagaimana fatwa-fatwa mereka ketika ditanya menghadapi kepada para produsen bid'ah. Kesimpulannya adalah kepada para produsen bid'ah itu dikritik total, nggak boleh disebut kebaikannya karena bahaya mereka lebih bahaya daripada bahayanya Umar. Demikian yang tersampaikan. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.